Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Matius pasal ke-5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Injil Matius merupakan Injil Kerajaan Surga. Dalam pasal 5-7, Tuhan Yesus sebagai Sang Raja mengumumkan konstitusi Kerajaan Surga yang berisi kehidupan rohani dan prinsip-prinsip surgawi dalam Kerajaan Surga. Dalam pasal 5 ayat 3-12, kita melihat 9 perkataan berbahagia, perkataan berkat atas hakiki umat kerajaan surga. Berkat yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Berkat yang kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita. Berkat yang ketiga adalah berbahagialah orang yang lemah lembut. Berkat sifat dasar yang keempat, umat kerajaan surga adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran di sini mengacu kepada righteousness, lebih tepatnya keadil benaran. Menyatakan tingkah laku kita yang tepat, yang benar. Keadil benaran ini adalah terhadap diri kita sendiri. Ini berhubungan dengan apa adanya batinnya kita. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa kita yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Dalam Matius pasal 5 ayat ke-20, dalam terjemahan langsungnya Tuhan berkata, "Jika keadil benaranmu tidak melebihi keadil benaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Keadil benaran dalam ayat ini mengacu kepada keadil benaran yang melampaui keadil benaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Keadil benaran para ahli Taurat lebih rendah karena keadil benaran tersebut berdasarkan hukum Taurat saja. Keadil benaran kita tidak hanya harus tepat dan benar di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Keadil benaran kita juga tidak seharusnya berdasarkan hukum Taurat yang lama saja, melainkan berdasarkan hukum Taurat yang baru. Sebagai contoh dalam Matius pasal 5 ayat 22, hukum Taurat yang lama mengatakan engkau tidak boleh membunuh. Tetapi hukum Taurat yang baru mengatakan setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Melalui contoh ini kita dapat melihat bahwa keadil benaran kita haruslah lebih tinggi daripada keadil benaran orang-orang Farisi. Kita tidak hanya dilarang membunuh, bahkan kita tidak boleh marah terhadap saudara kita. Keadil benaran seperti ini berada pada tingkat yang tertinggi. Kita perlu lapar dan haus akan keadil benaran yang demikian. Kita perlu menuntut keadil benaran yang sedemikian ini, sehingga kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga sebagai pahala di masa yang akan datang. Pahala yang keempat bagi umat kerajaan yang lapar dan haus akan keadil benaran adalah akan dipuaskan dengan keadil benaran yang kita tuntut. Jika kita lapar dan haus akan keadil benaran ini, Allah akan mengaruniakan keadil benaran yang kita cari, agar kita dapat dipuaskan. Jika kita mencari keadil benaran yang terunggul ini, keadil benaran yang terunggul ini akan diberikan kepada diri kita. Berdasarkan diri kita sendiri, bersandarkan hayat alamiah kita, kita tidak akan pernah mampu mencapai keadil benaran yang tertinggi ini. Keadil benaran yang tertinggi ini adalah keadil benaran yang subjektif. Ini pastilah diri Kristus sendiri. Karena keadil benaran ini adalah yang terunggul, keadil benaran yang berada pada taraf yang tertinggi.
maka keadilbenaran ini hanya dapat dicapai oleh diri Kristus. Maka hanya Kristuslah yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat yang baru. Ada seorang muda pernah bersaksi, saat ia membaca Matius pasal 5, ia merasa kecewa, dan dengan putus asa ia berkata, "Aku tidak dapat melakukannya. Aku akan berhenti saja menjadi orang Kristen." Tetapi ketika ia bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, ia semakin menyadari bahwa dirinya tidak mampu, dan ia menyadari bahwa ia memiliki Kristus sebagai hayat yang tinggal dan hidup di dalam dirinya. Kristus yang ada di dalam dirinya memampukan dia untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat yang baru dan bahkan melampauinya. Karena Tuhanlah satu-satunya pribadi yang sanggup menghasilkan keadilbenaran yang tertinggi ini. Bahkan dialah keadilbenaran yang terunggul itu. Maka kita harus menuntut dan mengejar diri Tuhan dengan penuh rasa lapar dan haus. Tuhan Yesus sebagai Sang Raja Kerajaan Surga ini memerlukan kerjasama kita. Kerjasama kita yang terbaik adalah kita perlu dengan lapar dan haus menuntut keadilbenaran yang tertinggi ini. Kita dapat berkata kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, Engkaulah keadilbenaran yang tertinggi itu. Aku lapar dan haus akan Engkau. Puaskanlah aku dengan keadilbenaran yang terunggul itu. Aku hanya mau dipuaskan oleh dirimu." Jika kita menuntut keadilbenaran ini dengan rasa lapar dan haus seperti itu, kita akan dipuaskan dengan keadilbenaran yang tertinggi, yaitu diri Kristus sendiri. Kita akan menempuh kehidupan yang penuh dengan keadilbenaran di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat hari ini. Mohon Tuhan memberkati kita menjadi orang yang lapar dan haus akan keadilbenaran, sehingga kita dapat dipuaskan dengan diri Kristus sebagai Sang keadilbenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Sang keadilbenaran. Keadilbenaran-Mu jauh lebih unggul daripada semua orang. Tuhan, buatlah kami menjadi lapar dan haus akan diri-Mu, akan keadilbenaran-Mu. Berikanlah kami kerinduan dan kedambaan yang lebih lagi. Puaskanlah hasrat kami untuk menuntut diri-Mu sebagai keadilbenaran yang terunggul. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.